Pak Budi ini melihat di belakang majikannya pada waktu itu yang mau masuk ke dalam rumah. Ini ada sosok yang tinggi besar. Saya ini sudah lama bekerja di sini. Dan kamu tahu, satpam sebelum kamu itu anaknya meninggal. Ternyata pada saat itu di rumah juraganya ini sudah berkumpul sanak saudara dari Pak Saiful. Dan di sana ternyata Pak Saiful ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang malam kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Pak Budi. Waktu itu Pak Budi bekerja di sebuah tempat yang pada waktu itu tempat yang dipekerjakan oleh Pak Budi ini ternyata majikannya ini menganut sebuah pesugihan. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Pak Budi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Masuk ke cerita Pak Budi. Pada waktu itu tahun 2007, pada saat menceritakan kisah ini, Pak Budi sudah keluar dari tempat majikannya dan dia bekerja di sebuah satpam, tetapi di sebuah pabrik gula. Dan Pak Budi menceritakan kisahnya sebelum dia menjadi satpam pabrik gula. Pada waktu itu Pak Budi bekerja di sebuah rumah yang sangat besar milik juragan yang pada waktu itu usahanya adalah sebuah restoran. Dan Pak Budi menceritakan kisah ini di sebuah kota yang berada di Jawa Timur, yang Pak Budi berpesan untuk tidak menyebutkan di mana tempatnya. Awalnya pada waktu itu ketika Pak Budi melamar pekerjaan di tempat itu, yang saat itu Pak Budi mengerti bahwa tempat itu ada lowongan ini dari tetangganya. Kebetulan tetangganya ini diberitahu oleh orang yang memang disuruh oleh majikan itu yang kita sebut namanya Saiful untuk mencarikan orang. Akhirnya singkat cerita Pak Budi melamar ke tempat Pak Saiful. Dan kebetulan memang yang dicari hanya satu orang, karena masih ada satu orang lagi yang memang berjaga gantian shift. Jadi hanya 2 orang yang bekerja di situ, termasuk Pak Budi yang
baru pertama kali bekerja di situ. Awal bekerja, Pak Budi ini baru saja menikah dan kurang lebih 2-3 tahun dia baru menikah. Jadi anak Pak Budi ini masih kecil sekali, kira-kira usianya masih 1,5 tahun. Pada saat bekerja di rumah Pak Saiful, Pak Budi pada waktu itu jaga shift siang hari, karena seminggu bergantian pagi sampai sore, sorenya ada penggantinya. Pada waktu shift pagi sampai sore dalam 1 minggu awal Pak Budi ini bekerja di tempat Pak Saiful, tidak ada kejadian apa-apa yang dirasakan oleh Pak Budi. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Pak Saiful dan keluarganya ini sangat baik sekali. Ganti pada waktu minggu berikutnya, ketika Pak Budi ini berjaga shift sore sampai malam hari, pada hari ketiga dia bekerja di shift malam hari, Pak Budi ini melihat sesosok orang yang berada di belakang majikannya yang pada waktu itu baru pulang dari luar kota. Ketika itu pukul 1:30 malam, ketika akan masuk rumah, Pak Budi biasanya dia langsung membukakan pagar. Ketika membukakan pagar dan mobil itu masuk ke dalam rumah, dan ketika dia melihat Pak Saiful ini turun dari mobilnya beserta sopirnya, Pak Budi ini melihat di belakang majikannya pada waktu itu yang mau masuk ke dalam rumah. Ini ada sosok yang tinggi besar, tetapi wajahnya ini tidak kelihatan, artinya mukanya ini rata. Pada waktu itu Pak Budi hanya terdiam di dekat pagar. Dia tidak berani bertanya karena dia ini orang baru, pegawai baru. Mau menanyakan kepada sang sopir pun dia tidak berani. Baru setelah seminggu kemudian pergantian shift, Pak Budi ini bercerita kepada temannya yang juga menjadi penjaga rumah, yang memang sudah lama bekerja kepada Pak Saiful. Kita sebut saja namanya Muji. Pada waktu itu Pak Budi bertanya, "Pak Muji, saya mau tanya, kemarin 4 hari yang lalu ketika saya ini jaga, pada waktu itu 1:30 malam atau jam 2, itu juragan itu datang, dan ketika saya bukakan pagar, juragan ini masuk dengan mobilnya bersama sopir. Tapi ketika turun, saya melihat sesosok orang tinggi besar yang berada di belakang juragan kita. Tetapi saya melihat ini mukanya ini rata." Pada waktu itu Pak Muji yang sudah lama bekerja dengan Pak Saiful, dia terdiam dan tersenyum kepada Pak Budi. Ya, itu hal biasa Pak Budi. Nanti Pak Budi akan terbiasa melihat hal seperti itu. Loh, kok Pak Muji bisa berkata seperti itu? Apa Pak Muji sering melihat hal seperti itu juga? Akhirnya Pak Muji bercerita bahwa, "Gini Pak Budi, bukannya saya ini mau menakut-nakuti, tetapi saya ingin supaya Pak Budi berhati-hati bekerja di tempat ini, ikut juragan Saiful.
Kenapa Pak? Juragan kita ini mempunyai pesugihan. Jangan sampai Pak Budi nanti sekali-sekali menerima apapun yang diberikan oleh juragan kita di luar gaji kita. Loh, kenapa Pak Muji bisa berkata seperti itu? Saya ini sudah lama bekerja di sini. Dan kamu tahu, satpam sebelum kamu itu anaknya meninggal gara-gara dimasukkan tumbal pesugihan oleh juragan kita. Loh, kalau Pak Muji tahu seperti itu, kenapa Pak Muji masih bekerja di sini? Kalau saya mau bekerja di tempat mana lagi, usia saya sudah tua. Yang penting kita hati-hati dan selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah kita selamat. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Muji, Pak Budi ini bingung. Dia bekerja baru kurang lebih 2 minggu. Tetapi kenyataannya dia mendapatkan majikan yang menganut pesugihan. Akhirnya setelah merenung, begitu pulang ke rumah, Pak Budi ini menyampaikan apa yang diceritakan Pak Muji ini kepada istrinya. Pada waktu itu istri Pak Budi ini menanggapi dengan santai apa yang diceritakan oleh Pak Budi, dengan alasan bahwa kemungkinan cerita dari Pak Muji itu hanya bohong belaka supaya Pak Budi tidak kerasan di situ, sehingga satpamnya hanya satu, Pak Muji saja, dan dia akan mendapatkan perhatian penuh nanti dari juragan. Itu kata istrinya Pak Budi. Setelah mendapatkan penjelasan dari istrinya, akhirnya Pak Budi, ya sudahlah, saya jalani dulu, nanti kalau gimana-gimana mungkin saya akan pindah saja Bu. Andaikan apa yang dikatakan Pak Muji ini benar. Akhirnya seperti biasa Pak Budi ini bekerja. Ketika shift malam lagi, pada waktu itu pukul 6 sore, habis maghrib. Pada waktu itu juragannya ini, Pak Saiful ini, akan pergi keluar rumah naik mobil entah kemana. Pak Budi ini kembali membukakan pagar untuk supaya juragannya ini bisa pergi naik mobil. Dan ketika pada waktu itu Pak Budi ini membukakan pagar, tidak sengaja Pak Budi ini melihat ke lantai 2 rumah. Di situ sekali lagi, kali ini Pak Budi ini melihat sosok yang kemarin dia lihat, tetapi kali ini sosok itu yang melihat ke Pak Budi dari jendela atas lantai 2 rumah juragannya, seperti dia melihat langsung ke arah Pak Budi. Pada waktu itu Pak Budi sangat kaget sekali. Dia sudah bisa merasakan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pak Muji. Tetapi sekali lagi dia kebingungan. Karena apa? Dia belum bisa mendapatkan gaji karena belum 1 bulan di rumah juragannya itu. Akhirnya mau tidak mau dia melanjutkan pekerjaan itu. Ketika dia ketemu dengan Pak Muji, Pak Budi ini bertanya lagi. Dia menceritakan lagi apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa
sosok yang kemarin itu melihat yang dia lihat ternyata malah melihat dia pada waktu juraganya ini mau keluar. Dari sini akhirnya Pak Muji ini membuka cerita yang lebih lagi, bahwa di desa tempat juraganya ini tinggal, sebenarnya para penduduk ini sudah mulai merasakan dan mengerti bahwa Pak Saiful ini melakukan pesugihan pocong, dan yang ditumbalkan ini tidak main-main. Anaknya sendiri, satu-satunya yang masih sekolah di kelas SMA kelas 2, ini dengan Pak Saiful dijadikan tumbal. Pak Muji ini bercerita bahwa ketika pulang sekolah, anaknya Pak Saiful ini mengalami kecelakaan. Kita sebut saja namanya Ayu. Ayu ini mengalami kecelakaan, sehingga kepalanya ini hancur. Dan setelah 1 tahun Ayu ini mengalami kecelakaan, restoran Pak Saiful ini mulai besar. Artinya usahanya ini semakin maju sampai sekarang. Tetapi sosok si Ayu ini seringkali gentayangan di tempat tetangga-tetangga atau relasi Pak Saiful. Si Ayu ini selalu menampakkan diri, dan setelah si Ayu ini sering menampakkan diri di tempat orang yang dia datangi, usaha orang itu tidak lama kemudian akan hancur. Nah, terus hubungannya dengan pegawai yang kemarin dan dengan saya apa, Pak? Kata Pak Budi kepada Pak Muji, kamu hati-hati, karena gini, sekarang arwah si Ayu ini sudah tidak sering bisa gentayangan seperti tahun-tahun yang dulu, karena warga di desa ini sudah banyak yang tahu. Akhirnya ada seorang ulama yang melakukan ritual supaya si Ayu ini tidak bisa keluar dari rumah. Suatu saat kamu nanti akan bisa tahu arwah si Ayu di belakang yang berada di belakang taman rumah, dan dia sudah tidak bisa gentayangan kemana-mana lagi, karena sudah ada seorang ulama yang istilahnya memberikan doa supaya si Ayu ini tidak bisa mengganggu atau membuat celaka orang lewat pesugihan pocong. Karena pada waktu menampakkan diri, si Ayu ini menjadi seperti pocong, atau dia menampakkan diri seperti pocong. Tetapi orang-orang ini hafal bahwa itu si Ayu, karena wajahnya mereka hafal. Biasanya si Ayu ini menampakkan diri di tempat relasi bapaknya itu, kalau tidak di samping rumah, di belakang rumah, bahkan di dalam kamar orang yang akan dituju. Setelah mendapatkan penjelasan itu, akhirnya Pak Budi ini bertanya lagi, terus berarti sekarang gimana? Bisa-bisa juragan kita ini, karena si Ayu ini sudah tidak bisa seperti biasanya,
Dia mencari tumbal baru. Kemarin, satpam yang kemarin yang kamu gantikan, anaknya ini meninggal dunia setelah selama dia bekerja pada waktu itu, dia selalu diberi uang lebih oleh majikan kita. Tahu-tahu 1 bulan kemudian anaknya ini meninggal dunia. Dan setelah anaknya meninggal dunia, kekayaan juragan kita ini berlipat-lipat. Restorannya semakin ramai, semakin ramai. Oh gitu Pak ya. Kalau gitu terima kasih Pak atas pemberitahuannya. Setelah kejadian pembicaraan itu, akhirnya Pak Budi ini mulai was-was ketika dia bekerja malam hari. Dan pada suatu saat ketika dia bekerja shift malam, tiba-tiba juragan perempuan, majikan perempuan dari Pak Budi ini ketika itu pukul 11 malam dan majikannya Pak Saiful ini belum pulang ke rumah. Pak Budi hanya berjaga sendiri. Tiba-tiba dia mendengar teriak-teriakan dari juragan perempuan. Ketika Pak Budi ini kaget, kenapa majikan perempuannya ini berteriak-teriak, apakah ada perampok atau maling yang menyusup ke rumah? Ketika dia membuka pintu untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata juragannya ini menangis dan menabrak Pak Budi sehingga Pak Budi ini kaget dan langsung keluar rumah membuka pagar. Di situ juragan perempuan ini berteriak-teriak, dia mohon minta ampun kepada anaknya yang bernama Ayu. Ampun Ayu, ibu tidak bermaksud untuk mencelakai kamu. Ibu bersalah. Dan itu akhirnya mengundang banyak tetangga-tetangga datang ke tempat Pak Saiful. Dan akhirnya mereka mulai mengkait-kaitkan itu bahwa benar. Ternyata mereka ini menumbalkan anaknya sendiri. Dan setelah kejadian itu akhirnya Pak Budi ini menelpon juragannya untuk segera pulang. Karena istrinya ini berteriak-teriak. Ketika Pak Saiful pulang ini, langsung Pak Saiful ini meminta istrinya untuk masuk. Dan ketika itu Pak Budi bersama warga setempat yaitu Pak RT meminta kepada Pak Saiful untuk segera melarikan istrinya ini ke rumah sakit. Jangan-jangan istri dari Pak Saiful ini menderita sakit. Tetapi pada waktu itu Pak Saiful ini tidak mau. Sudah biar saja. Kalau memang istri saya ini sakit, ya saya terima. Akhirnya tidak lama kemudian, selang 2 bulan, istri dari Pak Saiful ini meninggal dunia. Di sini Pak Budi dan Pak Muji ini kasak kusuk. Dia mengatakan bahwa kok tega ya, juragan kita sekarang ini menumbalkan istrinya malahan. Dan benar saja, setelah istrinya meninggal, istri dari Pak Budi ini sekarang dia sering mendatangi tetangga-tetangganya atau relasi-relasi dari suaminya. Arwahnya sering menampakkan diri, juga berwujud pocong. Karena ini sudah menjadi bukti yang nyata bagi warga dan relasi dari Pak Budi sendiri. Relasi Pak Saiful. Akhirnya warga dan relasi Pak Saiful ini mendatangi ulama itu, meminta tolong supaya arwah dari istri Pak Saiful ini
bisa ditaklukkan seperti anaknya, yaitu Ayu, yang juga ditumbalkan dan menjadi pocong, dan sering arwahnya ini mengganggu warga dan relasi untuk menguras harta kekayaan dari tetangga atau relasi yang diinginkan oleh Pak Saiful. Nah, pada saat istri dari Pak Saiful ini sudah mulai tidak bisa gentayangan lagi seperti anaknya Ayu, pada waktu itu kebetulan Pak Saiful ini tiba-tiba baik sekali dengan Pak Budi. Jadi ketika pulang membukakan pagar, biasanya ini Pak Saiful ini hanya menyapa masuk ke rumah. Kali ini enggak, dia memberikan tip, entah itu 100.000 atau 200.000. Pada waktu itu Pak Budi sebenarnya takut menerima itu, tetapi karena dia dipaksa oleh juraganya, dia tidak bisa menolak. Pak Saiful bilang kepada Pak Budi, Pak Budi, saya suka Pak Budi ini bekerja. Pekerjaan yang dilakukan Pak Budi ini saya suka. Dan ini tip untuk Pak Budi. Kata Pak Saiful, sudah Pak, saya digaji saja sudah cukup buat saya dan keluarga. Saya tidak perlu, ini memang sudah tugas saya. Sudah, tidak apa-apa Pak. Sudah, tidak apa-apa. Ini terima saja. Akhirnya tidak bisa menolak. Dan ketika uang itu diberikan istrinya malah berkata, apa yang saya katakan Pak, bahwa juraganya ini baik. Jadi istilahnya istrinya ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh temannya, suaminya ini yang bernama Pak Muji. Tetapi seminggu setelah diberi terus oleh juraganya, tiba-tiba anaknya ini sakit, dan ketika itu perlu perawatan ke rumah sakit. Kebetulan karena belum gajian, mau tidak mau Pak Budi ini pinjam uang kepada Pak Saiful. Pak, tolong Pak, saya ada kesusahan, anak saya sakit, saya ingin pinjam uang untuk biaya berobat. Berapa? 3,5 juta. Langsung diambilkan oleh juraganya, langsung diberi 3,5 juta. Sudah, ini kasihkan, saya kasih ini untuk kasihkan istrimu buat bayar biaya anakmu yang di rumah sakit. Perasaan senang bercampur takut ini yang dirasakan Pak Budi. Dan benar saja, anaknya yang berada di rumah sakit ini tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya Pak Muji ini mengatakan kepada Pak Budi untuk dia mencari seorang ulama supaya anaknya ini segera selamat. Akhirnya diantarkan oleh Pak Muji, Pak Budi ini ke tokoh agama atau ulama. Dan di situ si ulama ini melihat bahwa tubuh dari anak Pak Budi ini sudah dikuasai oleh sesosok manusia yang tinggi besar. Pada saat ulama ini menjelaskan hal seperti itu, Pak Budi ini langsung menyahut, sosoknya mukanya rata Pak. Loh, kok kamu tahu? Sosok itu sering saya lihat Pak di rumah juragan saya, bahkan sering saya melihat ketika malam hari sosok itu berbincang-bincang dengan juragan saya.
Akhirnya setelah dibacakan doa-doa yang cukup begitu lama, anak dari Pak Budi ini tersadar. Dia sudah sadar. Dan begitu sadar, anehnya seperti segar bugar dan tidak sakit. Langsung Pak Budi dan keluarga dan semua yang berada di rumah sakit itu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Budi mengatakan Alhamdulillah anak saya sembuh. Dan pada waktu itu istrinya ini langsung minta maaf kepada Pak Budi dan mengatakan bahwa Pak Budi ini boleh keluar kalau sudah tidak mau bekerja di tempat juraganya, karena memang juraganya ternyata menganut pesugihan. Dan ketika waktu itu Pak Budi ini kan izin kepada Pak Saiful ini, tetapi juga diperbolehkan dengan harapan Pak Saiful ini sudah bisa mendapatkan tumbal dari anak Pak Budi karena itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Pak Budi ini sudah ditolong oleh ulama, dan ketika Pak Budi ini datang untuk meminta izin bahwa dia akan keluar, dan Pak Budi ini membawa uang yang dari saudaranya. Gara mengetahui cerita ini, akhirnya ada saudara Pak Budi ini yang meminjamkan uang kepada Pak Budi untuk dikembalikan ke juraganya. Sekalian dia minta izin untuk keluar. Ketika dia datang ke rumah juraganya dan dia minta izin mau keluar, ternyata pada saat itu di rumah juraganya ini sudah berkumpul sanak saudara dari Pak Saiful. Dan di sana ternyata Pak Saiful ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini akibat dia tidak bisa mendapatkan tumbal dari anak Pak Budi. Akhirnya menghantam dirinya sendiri, sehingga dia yang akhirnya meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, Pak Budi memang tidak lagi bekerja di Pak Saiful karena Pak Saiful juga sudah meninggal dunia. Tetapi Pak Budi masih mengamati dari warga sekitarnya bahwa ternyata arwah dari Pak Saiful ini juga seperti anak dan istrinya. Dia sekali lagi bergentayangan beberapa kali ke mengganggu warga kampung sekitar, dan sangat sering kali menampakkan diri arwahnya ini. Bahkan sekarang tiga-tiganya ini sering menampakkan diri di rumah yang sudah sekarang ini tidak ada penghuninya. Dan karena kejadian itu sering mengganggu warga, akhirnya ulama setempat yang kemarin-kemarin itu mendoakan arwah dari istri Pak Saiful dan anaknya supaya tidak mengganggu, sekarang Pak Saiful juga ikut didoakan. Artinya didoakan supaya tidak bisa keluar dari rumahnya. Dan cerita Pak Budi sampai sekarang rumah Pak Saiful ini menjadi sangat angker sekali, karena di situ dikenal ada pocong pesugihan dari pemilik rumah itu sendiri yang akhirnya menjadi sekeluarga menjadi pocong. Dari sini cerita ini saya akhiri, dan mudah-mudahan apa yang pernah Pak Budi lihat ini bisa menjadikan kita untuk tidak main-main dengan pesugihan. Lebih baik kita mencari uang yang halal dan diridhoi Allah SWT. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.